Pagi ini kita masuk dalam bahagian atau bab kaifiyatul wudu, tata cara wudu. Jadi perkara wudu ini sudah maklum, mungkin kita cuma mengulang kaji saja, ya, sebab kita ikut susunan dalam kitab ni, ya. Jadi pas bertepatan dengan kaifiyatul wudu. Ya, mungkin dari bab ini selama ini wudu kita ada yang kurang betul. Ya, mudah-mudahan setelah ini diperbetulkan dan akan lebih baik dari sebelum-sebelumnya, insya-Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa man tawassalna ila rabbina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi ajma'in. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ughliqa wal khatimi lima sabaqa nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'd. Yang saya hormati, yang saya muliakan, para habaib, para alim ulama, para asatizah, yang saya hormati, yang saya muliakan, Tuan Nazir Masjid Al-Falah USJ 9, tuan-tuan imam, segenap EJK pengurusan masjid, hadirin hadirat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semua sentiasa berada dalam lindungannya Allah Subhanahu wa taala dari segala macam bentuk musibah dan juga dari segala wabak yang sedang melanda, dan juga mudah-mudahan kita dikurniakan oleh Allah dengan kesihatan, keselamatan dan kesejahteraan agar kita dapat sama-sama menjalani ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga menjauhkan segala larangannya Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga mudah-mudahan kita semua mendapat syafaat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam baik di dunia maupun di akhirat nanti. InsyaAllah pada hari ini kita akan sambung masih di dalam bab Kitab Asraril Taharah. Kitab yang menjelaskan tentang rahsia-rahsia bersuci. InsyaAllah pagi ini kita masuk dalam bahagian atau bab kaifiyatul wudu, tata cara wudu. Jadi perkara wudu ini sudah maklum, mungkin kita cuma mengulang kaji saja, ya, sebab kita ikut susunan dalam kitab ni, ya. Jadi pas bertepatan dengan kaifiyatul wudu. Ya, mungkin dari bab ini selama ini wudu kita ada yang kurang betul. Ya, mudah-mudahan setelah ini diperbetulkan dan akan lebih baik dari sebelum-sebelumnya, insya-Allah. Sebelumnya mari kita sama-sama membaca surah Al-Fatihah. Mudah-mudahan kita semua mendapat manfaat dan diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Liridhallahi taala wa khususan ila hadratin Nabiy Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi ajma'in. Wa khususan ila hadrati muallif hadzal kitab Syekh Muhammad Jamaluddin ibni Muhammad ibni Sa'id Al-Qasimi wa ila hadrati sahibi kitab Ihya'i Ulumuddin Al-Imam Abi Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali wa ila hadrati abaina wa ummahatina wa azwajina wa auladina wa ahlina
ومشايخنا ومعلمينا وطلابنا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. شاء الله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه وأمدنا بأسراره ونفحاته في الدين والدارين آمين يا رب العالمين. Bismillahirrahmanirrahim. Kaifiyatul wudu, tata cara wudu. Setelah selesai daripada istinja, ya, daripada bab sebelumnya dan akan melaksanakan solat, maka harus menyibukkan diri istighal, ya, menyibukkan diri dengan berwudu dan mengawalinya dengan bersiwak. Jadi disunahkan ketika kita nak berwudu bersiwak. Bersiwak ini ya gosok gigi lah, ya. Cuma bersiwak di sini Rasulullah SAW menggunakan kayu arak namanya, ya, kayu sugi. Kalau sekarang kita menggunakan berus gigi dan ubat gigi. Cuma, ya, yang disunahkan adalah menggunakan kayu sugi. Itu yang disunahkan. Maksudnya apa? Apa yang dilakukan oleh Nabi SAW itulah perkara yang perlu kita ikuti. Walaupun sekarang sudah ada berus gigi, ubat gigi, mungkin untuk menggantikan kayu siwak, tetapi tetap berbeza. Ya, kalau kita menggunakan berus gigi dan ubat gigi sahaja, kita tidak dapat kesunahan menggunakan alat untuk bersiwak. Sebab alat untuk bersiwak itu kayu sugi. Yang kita dapat hanya kesunahan menghilangkan bau mulut sahaja. Tetapi kalau kita menggunakan kayu sugi, di situ ya dapat pahala, juga dapat pahala kita menghilangkan bau mulut dan juga mendapat keberkatan daripada penggunaan kayu sugi tersebut. Ya, dan juga kayu sugi itu punya khasiat, ya, tertentu untuk kesihatan diri kita. Terutama untuk kekuatan hafalan bagi orang-orang yang sedang belajar. Makanya kalau anak-anak kita yang sedang menghafal, ya, atau menghafal Quran, hadis ataupun ya belajarlah, yang penting belajar supaya ingatannya kuat itu, ya, pakai kayu siwak itu, ya, kayu sugi. Itu insya-Allah dapat membantu untuk menguatkan hafalan. Ya, juga untuk menguatkan gigi, ya, dengan menggunakan kayu siwak. Banyak lagi sebenarnya, ya, kelebihan-kelebihan kita menggunakan kayu siwak. Kemudian duduk menghadap kiblat dan membaca basmalah. Ya, jadi disunahkan untuk menghadap kiblat ketika akan berwudu. Ya, kalau misalnya tempat wudunya tak menghadap kiblat, ya sudah. Ya, seperti yang di sini kan, paipnya itu menghadap timur selatan. Takkanlah kita nak paksakan diri menghadap kiblat, kan tak boleh. Ya, sebab dah dekat dengan tembok kan, dinding paipnya itu, ya, tak boleh kita nak menghadap kiblat. Itu ya sudah tak masalah. Kalau misalnya kolah tu ada air, ya, kalau boleh kita ambil yang menghadap kiblat. Nah, itu disunahkan. Ya, perkara sunnah ini yang melakukan dapat pahala, yang tak buat tak dapat dosa. Ya, tak masalah. Kemudian membaca basmalah, sebab ada hadis Nabi SAW, setiap perkara yang tidak didahului dengan membaca basmalah, iaitu Bismillahirrahmanirrahim, maka tidak ada keberkatan di dalam ibadahnya itu. Perbuatannya tidak ada keberkatan.
ya, salah satu untuk kita mendapat keberkatan adalah ya memulakan sesuatu pekerjaan amal dengan membaca basmalah. Minum, makan, naik kenderaan, masuk masjid, keluar rumah dan sebagainya didahulukan dengan baca basmalah, bismillahirrahmanirrahim, kerana di situ ada keberkatan, ya. Penting keberkatan itu. Kerana apa? Keberkatan itu adalah ya menutupi kekurangan ganjaran amalan kita pada hari-hari yang kita jalani. Ya, belum tentu hari ini amalan kita banyak penuh dengan ganjaran. Jadi untuk menutupi kekurangan ganjaran kita itu, carilah keberkatan dalam kehidupan. Ya, kerana definisi ya, salah satu definisi keberkatan itu sendiri adalah ziyadatul khair ba'dal khair. Ya, tambahan kebaikan setelah mendapat kebaikan. Kita beramal kerana Allah, ya, dapat ganjaran. Tapi kalau disertakan dengan keberkatan, dapat bonus, tambahan kebaikan, tambahan ganjaran. Itulah keberkatan. Makanya penting dalam kehidupan. Ya, nak minum, nak makan, jangan lupa baca bismillahirrahmanirrahim. Lalu membasuh kedua tangan 3 kali, ya, terutama kalau misalnya airnya sedikit. Ya, hanya menggunakan air 1 baldi misalnya, jangan terus memasukkan tangan kita ke dalam baldi tersebut. Ya, ambil gayung, siram dulu 3 kali, ya, dibasuh dulu tangan kita supaya kotoran dan kalau ada najis sekalipun akan suci dahulu, barulah nanti kalau kita nak masukkan ke dalam baldi tadi, airnya tidak sampai mustakmal. Tapi diniatkan, ya, kalau airnya 1 baldi, kalau kita nak celupkan air untuk mengambil air basuhan muka dan sebagainya, ya, diniatkan mencedok mengambil air, bukan menggunakan air. Ya, mengambil air, ya, menggantikan gayung misalnya. Kalau kita niatkan menggunakan air itu otomatik menjadi mustakmal sebab kurang 2 kolah. Ya. Sebelum dimasukkan ke bekas tadi, ya, dibasuh dulu. Terutama bangun tidur. Ya, bangun tidur, sebab kita tak tahu tangan kita ketika tidur ke mana saja tangan kita. Kan? Menggaruk-garuk bahagian kemaluan kita dan sebagainya, kita tak tahu. Atau memegang apa, kan. Jadi basuhlah tangan dahulu. Mengambil air untuk berkumur-kumur 3 kali dan memutar-mutarkan air di tenggorokan, di kerongkongan, kecuali bagi orang yang berpuasa. Itu sunnah, ya. Ini dimulakan dengan perkara sunnah, basuh kedua tangan 3 kali, kemudian mengambil air menggunakan tangan, ya, dimasukkan dalam mulut, dikumur-kumur, dipusing-pusingkan airnya dan diputar-putarkan di kerongkongan. Gitu. Bagi yang tidak berpuasa, kalau yang berpuasa jangan, nanti puasanya akan batal sebab dah sampai kerongkongan. Dan ini perkara sunnah. Dan perkara sunnah ini jangan diambil ringan. Terutama pada zaman-zaman pandemik COVID-19 ini. Ini sangat bagus untuk kesihatan kita. Ya, salah satu untuk mencegah daripada terjangkit wabak COVID, ya, wuduk ni kumur-kumur, ya, sampai ke tenggorokan ni, kerongkongan. Supaya kuman-kumannya nanti keluar. InsyaAllah siapa yang buat, ya, tak akan kena COVID-19. Sebab perkara sunnah ini banyak kelebihannya. Ajaib, ya. Kadang-kadang secara medikal, ya, secara medis tak masuk akal. Ya, tapi ini kenyataan kerana perkara ini perkara sunnah. Ya, perkara sunnah ini apa yang dilakukan oleh Nabi SAW ada keistimewaannya sendiri. Makanya jangan diambil ringan. Ya, jangan dipandang sebelah mata tentang masalah sunnah ini. Ya, walaupun tidak berdosa tapi ada kelebihannya. Ya. Kemudian mengambil air untuk istinsyak. Ya, iaitu menghirup air ke hidung 3 kali dengan menaikkan air, masukkan air sampai ke ini pangkal hidung atas ini, ya. Dengan menggunakan nafas, ditarik. Ditarik airnya ke sampai ni batang hidung atas ni, ya.
lalu dikeluarkan, dihembus keluar. Ini juga baik untuk kesihatan, ya, terutama masalah COVID-19 juga. Ya, saya dapat ilmu ini ketika saya belajar di pondok dulu. Ya, diajarkan kalau ketika kita batuk, kalau kita selsema, ya, wuduk itu jangan lupa kumur-kumur sama masukkan air ke dalam hidung, istinsyaq. Ya, kita masukkan air sedut sampai ke atas ini dalam, tapi jangan sampai ke dalam sangat, takutnya nanti ya sakit kepalanya. Terus kita hembus keluar. Nanti kotoran-kotoran yang ada dalam hidung itu akan keluar, semua kuman-kuman akan keluar. Ya, hingus kita juga akan terus keluar. Jadi nanti nafas kita akan lancar, sedap aja lah. Kalau tak percaya cuba lakukan, ya, terutama pagi-pagi. Ya, kalau kita bangun pagi, ya, nak sembahyang subuh tu atau sembahyang qiyamul lail, itu buat, ya, dibuang, dihisap, buang, hisap, buang. Itu insya-Allah cepat sembuh, ya, selsemanya, batuknya cepat sembuh. Ya, makanya perkara sunnah ini jangan sampai kita remehkan. Kita lakukanlah, ya, sedaya upaya kita. Kerana apa? Di situ ada pahala, ya, di situ juga ada keberkatan. Kemudian, ya, mencedok air, mengambil air untuk membasuh wajah. Jadi ini dah masuk rukun. Ya. Jadi rukun pertama dalam berwuduk adalah niat. Ya. Sebelum kita membasuh wajah kita, hendaklah kita niat dahulu. Ini banyak terjadi kekeliruan di antara kita semua. Di manakah letaknya tempat niat tersebut? Kadang-kadang ada yang baca nawaitul wudu'a li raf'il hadatsil asghari fardhan lillahi ta'ala. Ya, basuh muka. Apakah itu sudah cukup? Apakah itu sudah benar? Dengan cara begitu, wuduknya belum benar lagi. Ya, tempat niat dan cara niatnya salah, keliru. Ya, niat itu tempatnya ada di hati, bukan di lisan. Kalau kita sebutkan dengan lisan, itu belum niat. Sebab niat itu tempatnya di hati, dalam hati niatnya. Dan tempatnya juga ketika mana air pertama untuk basuhan anggota wajah. Ya, air pertama kali terkena anggota wajah, disitulah baru kita niat di dalam hati. Bukan kita niat dulu dalam hati, ya, nawaitul wudu'a li raf'il hadatsil asghari fardhan lillahi ta'ala, baru kita basuh muka. Keliru. Ya. Salah penempatannya. Jadi wuduknya tidak sah. Jadi kalau ada yang masih melakukan seperti itu, setelah ini wuduknya perbaiki. Niatnya ketika air pertama mengenai kulit, ya, mengenai salah satu anggota wajah. Jadi di sini diterangkan anggota wajah itu batasannya adalah mulai rambut yang atas ini, ya, tumbuhnya rambut di bagian atas sampailah dagu bawah. Ya, itu panjangnya. Lebarnya adalah antara telinga sini, ya, anak telinga sampai anak telinga sini. Itu bagian kepala, wajah. Ini. Ya, ketika air pertama kita sudah tadah air, kemudian air pertama terkena bagian wajah, baru di situ kita niat nawaitul wudu'a di dalam hati. Ya, sama ada kita nak basuh atas ini dulu ataupun kita ambil air kita basuh pipi kanan dulu. Ya, yang penting air pertama kena anggota badan, anggota wajah. Ya, misalnya ni wajah, ya, ni air kena saja nawaitul wudu'a. Ya, tak boleh mendahului, tak boleh belakang. Maksudnya niat dulu nawaitul wudu'a baru kena air, ataupun dah kena air dulu baru nawaitul wudu'a, tak boleh. Dia kena bersamaan. Air pertama kena anggota wajah baru kita ni niat. Itu tempat niatnya wuduk. Ya, pernah saya tanyakan pada para jemaah, ya, bukan di sinilah, ya, mungkin di sini insya-Allah mungkin sudah tahu, ya, banyak yang keliru. Ini, ya, itu tempatnya niat wudu. Jadi kalau misalnya masih ada yang keliru dalam menempatkan tempatnya wudu itu, setelah ini diperbaiki. Habis selama ini bagaimana? Ya, selama ini wudunya tak sah. Habis itu solatnya tak sah.
Bagaimana Ustaz? Kalau selama ini saya buatnya macam tu, ya tak sah solatnya. Habis kena qada, ya tak perlu. Sebab tak tahu. Ya, kalau misalnya umurnya dah 60 tahun, ya, mulai wuduknya seperti itu dari balik. Ambillah waktu maksimum balik 15 tahun. Ya, sampai umur 60. Astagfirullah. Sampai umur 60 tahun. Jadi berapa tahun tu? 45 tahun. Ya, solatnya, wuduknya salah dalam niatnya. Jadi perlukah diqada selama 45 tahun? Ya, kalau dulu tak tahu, itu dimaafu oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sudah. Setelah itu perbaiki. Kalau masih buat juga macam cara yang lalu, ya, setelah habis waktu ya wajib qada. Ya, dia buat dengan cara wuduk itu. Masuk waktu asar, waktu masuk seterusnya, solatnya tak sah, jadi wajib qada. Kalau tak qada, berdosa. Itu penempatan niat, ya, jangan salah. Kemudian, ya, basuh wajah setelah niat itu, basuh wajah sebagaimana yang disebutkan tadi, batasan wajah di atas, ya, mulai tumbuh rambut atas sampai bawah. Bagaimana kalau misalnya rambutnya tak ada botak, ya, dah gugur, rambutnya tak ada, licin, ya, ikut batasan umumnya rambut tumbuh. Jangan sampai belakang. Misalnya rambutnya dah tak ada sampai belakang sini, wuduknya dari belakang ke depan. Ya, tak perlu. Ya, ikut saja batasan yang umumnya rambut tumbuh. Itu ya. Kemudian, ya, sunnah untuk melebihkan air, ya, daripada batasan basuhan wajah tadi. Sunnah hukumnya. Tetapi, ya, sudah ada kaedah yang menyebutkan ma la yatimul wajib illa bihi fahuwa wajib. Ya, sekiranya perkara yang tak dapat menyempurnakan perkara wajib kecuali perkara tersebut, maka perkara tersebut menjadi wajib. Ya, jadi melebihkan air dari batasan yang saya sebutkan tadi jadi hukumnya wajib. Ya, kerana apa? Khawatirnya nanti kalau kita betul-betul pas, ya, menurut kita mungkin batasan kepala, wajah, ternyata masih kurang, tak sempurna. Makanya kekurangan itu untuk disempurnakan wajib hukumnya untuk melebihkan air dari batas yang sudah disebutkan. Hukumnya jadi wajib. Sebab kita tak tahu pasti, ya, batasan wajah itu sebelah mana. Kalau misalnya atas rambut, ya, mungkin tahulah ada batasan, tapi dagu misalnya. Dagu yang sebelah mana? Apakah yang bawah sini? Apakah atasnya sedikit? Apakah di bawah yang lagi? Makanya kita tak tahu pasti, wajib hukumnya kita basuhnya dilebihkan semua. Ya, sampai bawah dagu sini, sampai ke leher. Ya, atasnya diataskan lagi, tepinya ditepikan. Ya, supaya perkara yang wajib semuanya terbasuh. Makanya walaupun asalnya sunnah, ya, terkena kaedah tadi ma la yatimul wajib illa bihi wajib. Illa bihi fahuwa wajib. Maka jadi hukumnya wajib. Itu ya. Jadi cara basuhan wajah. Mungkin selama ini, ya, kalau kita lihat kadang-kadang anak-anak kita wuduknya cuma basuh-basuh macam tu aja. Kan? Kalau kita yang tua-tua mungkin lebih teliti lah, ya. Slow, kan? Sini, ya. Sampai belakang sini, atas diataskan, dilebihkan. Supaya basuhannya sempurna. Meratakan air ke seluruh sela-sela bulu. Ya, celah-celah bulu yang tumbuh di wajah yang berjumlah 4 macam, iaitu 2 alis. Ya, alis ni, ya. Kalau alisnya tebal tipis, wajib, ya, mencelah-celahkan air sampai ke dalam, sampai terkena kulit. Ya, kalaupun sekali, walaupun tebal alisnya, wajib sampai ke kulit. Ya, ini yang wajib, bulu-bulu yang wajib untuk sampai ke kulit. Kemudian 2 kumis, 2 misai. Kumis tu misai, ya. 2, 1, 2. Ni kanan kiri. Jadi juga wajib hukumnya untuk menyela-nyela air sampai ke dalam. Kalau kumisnya tebal,
Ya, misainya tebal wajib sampai ke dalam. Ya, jangan di luarnya saja. Kemudian bulu-bulu yang berada di tepi pipi, sedven ni. Ini ya. Yang ada kat tepi pipi ni, antara pipi dan telinga, itu juga wajib untuk disela-sela ya, dimasukkan air ke dalam sekiranya tebal sekalipun. Tipis tebal wajib sampai mengenai kulit wajah. Dan beberapa bulu mata ya, kerana kebiasaan bulu-bulu tersebut tidak tebal. Bulu-bulu mata ni juga sama. 1, 2, 3, 4. Ya, bulu-bulu mata wajib disampaikan air sampai ke kulit. Dan juga meratakan air hingga ke pangkal janggut ya, ke dalam janggut yang nipis. Ini lain. Ya. Kalau janggut yang nipis, hukumnya wajib sampai ke kulit. Tapi bagi lelaki janggut yang tebal tak perlu sampai ke dalam. Cukup di luarnya sahaja yang kita basahkan. Cuma yang di dalam sunnah hukumnya kita menyela-nyela sampai ke dalam. Sunnah hukumnya. Bagi lelaki yang janggutnya tebal. Bagaimana nak menentukan batas tebalnya janggut ketika dua orang berbicara, dua orang bercakap-cakap, ya. Jadi misalnya kebiasaan jarak antara orang yang bercakap itu berapa meter misalnya. Yes, mungkin setengah meter ya, bercakap-cakap. Ketika orang yang salah satu daripada dua orang tadi melihat janggutnya dari jarak berbicara tadi, tidak melihat warna kulit, itu sudah dianggap tebal. Ya, tak perlu teliti sampai kita dekatkan wajah kita, mata kita ke janggutnya. Tengok betul-betul, diselak-selak betul ke nampak ataupun tak nampak. Tak perlu. Batasannya kalau misalnya dua orang berbicara itu, yang satu tidak melihat warna kulit orang yang diajak bicara tadi, cukup itu sudah dinamakan tebal. Jadi kalau yang tebal lelaki cukup di luar sahaja, kalau dalamnya sunnah hukumnya. Kalau perempuan bagaimana? Ya, kalau perempuan dan khunsa. Khunsa ini adalah ya, pondan asli. Pondan asli lain lahir ada dua kelamin. Kelamin wanita dan kelamin lelaki. Ini namanya khunsa. Khunsa terbagi kedua, khunsa muskil dan khunsa biasa. Khunsa muskil yang susah sikit. Ya, nak menentukan jantinanya lelaki ke perempuan. Kalau yang khunsa biasa, walaupun ada dua alat kelamin, boleh ditentukan dia itu lelaki atau perempuan. Ini. Ya, terutama khunsa. Jadi lelaki, perempuan dan khunsa yang tiba-tiba ditakdirkan tumbuh janggut, hukumnya tidak seperti hukum janggut lelaki. Ya, walaupun tebal sekalipun, dia wajib untuk menyampaikan air sampai ke dalam. Ini hukum bagi wanita dan khunsa. Tak sama. Makanya hukum janggut bagi lelaki sunnah untuk dipelihara. Ya, ini termasuk sunnah yang paling mudah, yang boleh istiqomah kita lakukan, dan di situ ada pahala terus. Selagi janggutnya masih ada, ya, sudah diniatkan ittiba kepada Nabi SAW, ikut sunnah Nabi kerana Allah, di situ sudah ada pahala sampai mati nanti. Kalau tak dicukur lah, ya, tak dipotong habis. Kalau nanti dah potong habis, tumbuh lagi, niatkan lagi. Kalau misalnya tak, cuma ditrim, itu dah cukup. Ya, istiqomah itu, pahalanya berterusan. Untuk lelaki. Tapi yang perempuan, kalau tumbuh janggut, itu malah disunahkan untuk dicukur habis. Tumbuh cukur lagi sunnah hukumnya. Sebab umumnya perempuan itu tak ada janggut. Betul tak? Jangan pula nanti ya dikira nak macam lelaki. Beruntungnya lelaki ada janggut. Ya, sunnahnya berterusan. Aku pun nak ada janggut jugalah. Beli ini ubat untuk tumbuh janggut, ya, wak doyok tu kan. Besok-besoknya pakai dah tumbuh janggut pula, ya. Jangan, tak sama hukumnya. Ya, itu sunnah, ya. Kalau kita pakai serban, pakai jubah lain.
Kita pakai serban, niatkan ittiba kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ada pahala. Kita lepas, pahalanya sudah stop, tak berterusan. Begitu juga jubah, ya, jubah kita pakai ikut sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, mula dari pakai sampailah kita lepas, itu ada pahala. Setelah dilepas, pahalanya sudah tak ada. Tapi janggut, ya, kan tidak boleh ditanggalkan, tidak boleh dicabut. Jadi selama ada janggut itu sudah diniatkan ikut sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, di situ pahala terus. Ini, ya, keutamaan bagi orang lelaki. Dan juga meratakan air hingga ke pangkal janggut yang nipis. Ini bagi lelaki, ya. Bab perempuan. Sedangkan untuk janggut yang tebal hanya wajib mengalirkan air pada bahagian luarnya saja, namun sunnah di sela-sela, dan membersihkan kotoran di lipatan mata, tempat berkumpulnya tahi mata dan tempat berkumpulnya celak dengan menggunakan jari tangan. Jadi sebelum wuduk, ya, bersihkan dulu, ya, celah-celah mata ni, mungkin ada tahi mata dan juga celak-celak yang tebal. Kalau celaknya tipis tak masalah, tapi kalau yang tebal dibersihkan dulu. Ya, ini yang berlaku banyak, ya, perempuan, ya, yang pakai bahan-bahan makeup, bedak dan sebagainya, ya, eyeshadow, lipstick, bedak. Cuma sekarang ini kan ada iklan, ya, yang saya lihat di highway tu kan, signboard tu besar-besar tu, bedak mesra wuduk. Ya, bedak mesra wuduk, maksudnya walaupun tidak dibersihkan, ya, airnya akan tembus ke kulit, wuduknya sah menurut dia. Padahal perkara itu tidak menyebabkan sahnya wuduk, tetap wajib dihilangkan walaupun katanya meresap. Sebab apa wajib dihilangkan? Ya, kita wuduk dengan menggunakan air mutlak. Ya, air mutlak suci lagi menyucikan, asli, tidak berubah nama airnya. Ya. Tidak kekal nama, tidak berubah nama air mutlaknya. Kalau kita masih pakai bedak, katanya meresap, ya, sebelum airnya kena bedak, air mutlak. Ketika airnya sudah menyentuh bedak dan meresap kena kulit, jadi airnya namanya air mutlak lagi, air bedak. Air bedak. Ya, sebab sudah berubah jadinya, bukan jadi air mutlak lagi. Jadi air bedak baru kena kulit, ya, kulit wajah tetap tidak sah, wajib dibersihkan dulu. Ya, apalagi lipstick, eyeshadow yang dapat menghalang air daripada kena kulit wajah. Ini yang perlu diperhatikan bagi, ya, kaum wanita. Ya, makanya kalau nak make up tu jangan tebal-tebal, tak perlu. Ya, tak perlu nak tebal-tebal, sebab apa? Biar tak menyusahkan. Ya, ini. Kemudian rukun yang ketiga, membasuh kedua tangan hingga kedua siku sebanyak 3 kali. Ya, menggerak-gerakkan cincin dan mendahulukan tangan kanan lalu tangan kiri. Itu rukun yang ketiga, membasuh kedua tangan, ya, daripada hujung jari sampailah ke siku, kanan dan kiri. Ini juga terkena kaedah fikah tadi, ma la yatimul wajib illa bihi fahuwa wajib. Ya, makanya kalau kita basuh kedua tangan, hendaklah kita lebihkan sampai, ya, lebih daripada siku, maksudnya sampai sini, ya, lebih. Sebab apa? Kita tidak tahu pasti batas siku tu sebelah mana. Apakah betul-betul di lipatan tangan ini, ya, yang boleh dilipat ini, ataupun atasnya sedikit, ataupun di bawahnya. Makanya kita tak tahu pasti batas, ya, yang pasti siku ini. Makanya untuk menyempurnakan basuhan wuduk tadi, hendaklah kita lebihkan sampai sini. Ini pendapat, ya, ulama-ulama mazhab Syafi'i. Dilebihkan. Sebab menyempurnakan perkara wajib itu hukumnya wajib. Asalnya sunnah melebihkan. Oleh kerana tujuannya untuk menyempurnakan perkara wajib, jadi wajib. Kan? Mungkin selama ini kita wuduk cukup basuh jam ni je. Sekarang ubah sampai sini. Alirkan air sampai sini. Kalau kita celup dalam kolah,
Ya, sampai sinilah. Ya, tengah-tengah ni, antara bahu dengan siku, tengah-tengah. Ya. Dahulukan yang kanan dan kiri. Dan menyela-nyela jari. Ya, jari. Misalnya jarinya tu rapat. Ya, dilahirkan rapat. Boleh dibuka, tapi ketika tak dibuka, dia rapat aja gini. Nak dibuka satu persatu. Ya, misalnya cacat lah. Itu nanti wajib untuk dibuka satu persatu. Supaya air masuk ke bahagian dalam. Kecuali memang kalau jarinya ini melekat terus. Ya, tak boleh dibuka. Tak perlu dipotong. Ya, ambil pisau potong. Tak perlu. Kalau dah seperti itu, tak perlu. Begitu juga bulu-bulu yang tumbuh di antara, ya, di bahagian tangan yang wajib dibasuh. Ya, bulu-bulu yang tebal wajib diratakan air sampai ke dalam. Itu hukumnya wajib. Ya, tidak seperti janggut tadi. Ya, kalau tebal sekalipun dia wajib sampai ke kulit. Ya, begitu juga daging tumbuh di antara hujung jari sampai siku, kalau ada yang tumbuh, ya, hendaklah digerak-gerakkan. Maksudnya kalau ada lipatan-lipatan supaya di dalam lipatan tadi, di celah-celahnya itu airnya meresap ke dalam. Ya, yang boleh diselak misalnya daging tumbuh tu. Begitu juga kuku-kuku. Ya, perlu diperhatikan. Kalau yang perempuan mungkin pakai cat kuku, ya, itu dibersihkan dahulu. Kalau lelaki jarinya panjang, kukunya panjang, kemudian kotor, hitam-hitam, itu perlu dibersihkan dahulu. Ya, makanya disunahkan kita potong pendek. Ya, banyak dia punya kelebihan dia. Ya, fadilahnya itu banyak. Ya, bersih daripada kuman, ya. Kemudian kalau ketika wudu, yakin, ya, rata dengan air. Makanya kalau nak panjang boleh, tapi kena jaga, bersihkan. Ya, kalau kuku yang panjang tu, ya, kalau basuh jari itu caranya, ya, nanti terakhir itu di ujung-ujungnya ditekan supaya airnya masuk ke bahagian dalam antara jari dengan kuku tu. Ya, kadang-kadang kan kalau kukunya panjang, antara daging jari itu dia melekat, ya, tertutup. Jadi kalau kita potong nampak, tapi kalau ketika panjang tertutup, kalau dipicit seperti ini, dipicit, dia akan terbuka. Jadi airnya akan masuk. Kalau tak buat begitu, nanti airnya tak masuk, wuduknya tak sempurna, jadi tak sah. Ya, ini bagi kuku yang panjang, laki dan perempuan. Bagaimana kalau misalnya seorang pomen misalnya, ya, yang selalu pegang minyak hitam, kan, nak bersihkan susah, itu dimakfu. Ya, sekadar dia mampu bersihkan, kalau sudah tak bersih di celah-celah ni, wuduk tak masalah. Bagi yang kerjanya sebagai pomen, kalau kita bukan pomen, ya, kena bersih lah. Ya, kita bukan kerja itu, kan, kena bersih. Kemudian rukun wuduk yang keempat, mengusap kepala secara merata dengan cara membasahi kedua tangan dan meletakkannya di kepala bahagian depan dengan menemukan ujung jari tangan kanan dengan ujung jari tangan kiri. Lalu menggerakkan keduanya hingga tengkuk kepala, lalu dikembalikan ke depan. Ini pendapat Imam Al-Ghazali, ya. Walaupun dalam dari Imam Syafi'i sendiri, ya, kewajiban untuk mengusap kepala hanya sebatas sebahagian sahaja, tidak semuanya. Tapi kalau menurut Imam Al-Ghazali, sunahnya dibasuh semua. Ya, caranya tangannya itu dibasahkan air, sebab bukan membasuh, ya, mengusap. Jadi cukup membasahkan air, tidak perlu ditakung air. Jadi basahkan tangan, kemudian ujung-ujung jari dirapatkan seperti ini, dirapatkan. Kemudian, ya, yang ibu jari ini ke tepi, yang ini di depan. Kemudian ditarik ke belakang, jangan diangkat. Ya, tetap dijalankan ke belakang, kemudian dibalikkan ke depan. Sudah basuhan pertama. Ya, diulang 3 kali, itu sunahnya. Membasuh, ya, mengusap semua kepala. Itu sunnah hukumnya. Ya, kalau menurut Imam Malik wajib, ya, basuh semua kepala, itu wajib. Makanya wuduknya antara Imam Malik dengan Imam Syafi'i, dia punya rukunnya berbeza.
Ya, ini. Kemudian ya, basuhannya hendaklah pada batas kepala. Usapannya hendaklah pada batas kepala. Ya, ini banyak yang kita perhatikan. Ya, mentang-mentang rambutnya panjang, ya, rambut depan panjang, ketika wuduk dia menunduk, rambutnya yang atas jatuh ke depan. Jadi yang diusap rambut yang jatuh ke depan itu, kan? Cuma itu je, diusap rambut. Hukumnya tidak sah. Kerana apa? Rambutnya tadi sudah terkeluar daripada batas kepala. Kalau misalnya rambutnya dikembalikan di atas, masih ke kawasan kepala, kita basuh atas usap bahagian tadi, rambut tadi tetap sah. Sebab sudah berada di bahagian kepala. Kalau misalnya jatuh ke depan, panjang, ya, hanya ujung rambutnya yang diusap, wuduknya tidak sah. Ya, belum dinamakan mengusap ke kepala. Itu namanya mengusap rambut, bukan kepala. Ini bagi lelaki dan perempuan yang rambutnya panjang. Sikit lagi ya. Kemudian mengusap telinga bahagian luar dan dalam dengan menggunakan air baru, bukan air dari yang digunakan untuk mengusap kepala. Jadi ya, untuk membasuh telinga ini sunnah. Jadi menggunakan air baru ya. Jadi cara dia mengusap telinga ini, membasuh telinga adalah basahkan tangan, mengusap telinga, basahkan tangan, kemudian jari tengah ni, jari telunjuk, ujungnya dimasukkan bahagian lubangnya. Kemudian ibu jari ini di bahagian belakang kuping telinga. Ini. Kemudian yang belakang dinaikkan, yang di dalam ini diputarkan di lekukan-lekukan yang di dalam. Begini. Jadi semuanya terkena usapan air. Ya, itu cara mengusap telinga ya, membasuh telinga. Kemudian membasuh kedua kaki hingga mata kaki serta menyela-nyela jari-jari kedua kaki. Ini juga sama terkena kaedah ma la yatimul wajib illa bihi fahuwa wajib. Jadi kalau membasuh kedua kaki, ya, hendaklah dibasuh sampai atas daripada mata kaki, buku lali itu. Ya, jangan tepat dengan buku lali. Kita tak tahu pasti hadnya batas buku lali itu yang mana. Makanya dia sampaikan sampai ke betis, ya, tinggi sikit daripada mata kaki tadi, ya, begitulah batas ya membasuh kedua kaki. Dan itu sama seperti yang ada di kedua tangan. Kalau ada bulu-bulu yang tumbuh, ya, hendaklah meratakan air sampai ke kulit. Begitu juga kalau ada daging-daging tumbuh, celah-celah kuku sama juga. Dan juga menyelakan jari kakinya, ya, digosok-gosokkan dengan jari tangan, ya, disela-selakan. Ya, dari ujung yang kelingking kanan, ya, sampailah kelingking yang kiri. Itu sunnahnya. Dan perlu diperhatikan bahawa antara menggosok dan mengusap dan membasuh itu ada perbezaan. Ya, kalau namanya membasuh hendaklah mengalirkan air. Kalau mengusap cukup dibasahkan tangan, cukup ya diusap. Jadi jangan keliru. Sebab apa? Banyak terjadi ya pada jemaah-jemaah kita yang pergi umrah dan haji. Ya, mereka misalnya disuruh bawa spray air. Tapi cara wuduknya salah. Ya, contohnya ya, airnya dispray ke tangan, kemudian diusap ke muka. Itu belum namanya membasuh. Itu baru namanya mengusap. Sebab airnya tidak mengalir di wajah. Namanya membasuh itu adalah mengalirkan air. Jadi bagaimana caranya? Ambil spray kat wajah terus. Ya, mendatangkan air. Air itu datang ke wajah, kemudian air itu akan mengalir. Barulah kita usap dia, ratakan. Buat lagi 3 kali. Spray, ratakan, baru kita usap. Begitu juga tangan. Jangan kita taruh kat tangan dulu baru kita usap ini. Itu namanya mengusap, bukan membasuh. Caranya kita spray seluruh tangan, nanti kan airnya mengalir, bergerak. Itu namanya membasuh. Ya, membasuh. Barulah kita ratakan. Spray lagi, ya, satu tangan ratakan. Spray lagi. Begitu juga sampai kaki.
kecuali anggota badan yang cuma hanya mengusap seperti kepala. Ya, kepala cuma kita basahkan, kita usap cukup. Ya, tak perlu sampai mengalir air. Itu cara antara membasuh dan mengusap. Mungkin selama ini kita keliru, setelah ini kita boleh perbaiki. Ya, yang terakhir, setelah wuduk selesai, sunnah mengangkat kepala ke langit dan menghadap kiblat. Ini yang perlu diperhatikan. Ini sunnah. Ya, walaupun sunnah ada tata caranya, iaitu mengangkat tangan, ya, menadah tangan dan memandang ke langit serta menghadap kiblat. Ya, baca doa setelah wudu, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ja'alni minat tawabin wa ja'alni minal mutatahhirin wa ja'alni min ibadika salihin. Menghadap kiblat, ya, mengangkat tangan dan menghadap ke langit. Itu cara berdoa setelah selesai wudu, ya. Tapi banyak yang saya lihat, ya, yang penting dah habis wuduk, ya, menghadap mana-mana saja, angkat tangan itu, ya, boleh-boleh saja, tapi caranya keliru. Ya, yang diajarkan oleh Nabi SAW adalah menghadap kiblat, memandang ke langit, angkat tangan, lalu baca doa tadi. Ya, insya-Allah di situ ada pahalanya. Wallahu a'lam bissawab. Mudah-mudahan, ya, sedikit sebanyak ulang kaji kita tentang wuduk ini, ya, dapat manfaat pada hari ini. Dan kalau misalnya selama ini ada kesalahan atau kekeliruan, ya, kita perbaiki. Mudah-mudahan wuduk kita akan lebih baik daripada sebelum-sebelumnya dan ibadah kita semua diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita tutup majlis kita dengan tasbih kafarah dan surah Al-Asr. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Insyaallah pada pertemuan yang akan datang kita akan sambung pada bab seterusnya insyaallah. Yang kurang lebihnya saya mohon maaf di atas segala kekurangan dalam menyampaikan dan menerangkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.